tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hai, welcome to CLCC Sunday Live. Masih bersama dengan Robert di sini dan Felis. iya. Bulan ini kita ngebahas tentang purpose, tentang tujuan hidup. Jadi harusnya kita excited banget karena kita bisa tahu tentang tujuan hidup kita harusnya seperti apa. Tapi nggak demikian dengan ada orang di sebelah saya nih. Lalu kenapa? Aku tuh bingung kok. Soalnya kan ini kan purpose nih. Dan aku tuh sebenarnya punya tujuan hidup itu kan keren, tau nggak kok? Tujuan hidup lo apa? Coba gue mau tahu dulu. Keren, artis. Oh, pengen jadi artis. Kayak biasa kan aku kan tenar, artis gitu ya, keren gitu. Ya terus, kenapa? Sekarang gimana coba? Tujuan hidup aku gimana tercapainya kalau 3 bulan cuma dikurung di rumah doang? Oh, jadi sekarang lo di rumah jadi inem gitu? Cuma jadi inem doang, cuma nyuci piring, ngosrek WC. Gimana tujuan hidup gue pasti tercapai? lu bisa lah, lu pasti bisa lakuin kayak gua lah contohnya, lu tahu kan? Ih, gue mah gak mau kayak Korobet man, biasanya kan nge-MC nih Iya, keren. iya. Sekarang cuma review-review doang mah gue gak mau, gue pengennya yang kerennya doang gitu. Ini kenapa gua jadi dihina ya? Cuma gini, intinya gini. Kan gua juga punya tujuan hidup kan? Iya, ngerti. Tujuan hidup gua tuh memberkati orang lewat mulut gua. Iya. Kan sama tuh, Vel. Kalau dulu gue berkatin orang lewat mulut gue jadi MC tuh, depan 500 orang, 1000, 5000 orang. Keren tuh, keren. Bener kan? Iya. Nah sekarang gue berkatin orang juga lewat mulut gue. Mam. Iya juga sih. Iya nih, dengerin. Kalau misalnya gue makan nih, kan gue nge-review nih. Iya. Yang gue berkatin siapa? Pertama, yang punya makanannya. Iya. Yang kedua, yang dengerinnya. Jadi tahu nih makanan enak atau enggak. Bener kan? Iya sih ya, Udah berkatin bener orang juga juga. sama. Dan itu juga salah satu jalan yang memang bisa menuju ke tujuan hidup gue. Iya, bener banget. Udahlah, Vel. Bener. Gak usah pusing. Sekarang kita dengerin dulu aja. Ada satu teman kita namanya Dindi. Oh, ya Dindi. Dia kan sekarang di Aussie tuh. Ya. Lagi mengejar tujuan hidupnya. Oke. Jadi kita akan lihat dulu videonya. Sip, tonton ya video Dindi tetap di CLCC Sunday Live. Halo semuanya, aku Dindi dan aku mau sedikit share tentang tujuan hidupku. Kalau ditanya tujuan hidupku apa, aku sekarang cukup yakin bahwa Tuhan mau aku memberkati orang lain lewat musik. Aku juga yakin ketika aku punya visi yang sejalan sama Tuhan, Tuhan akan kasih provisi di dalamnya. Dan itu terbukti ketika Tuhan kirim aku ke sini dan kasih kesempatan aku untuk belajar lagi di Hillsong College. Dan memang sekarang aku lagi belajar musik dan songwriting. Tapi untuk nyampe sini prosesnya pun gak gampang. Aku mengalami visaku ditolak, visa baru di granted sekitar 6 jam sebelum keberangkatan. Kebayangkan deg-degannya kayak gimana. Terus nyampe sini ada corona, sekolah semua online. Tapi nggak apa-apa, aku percaya banget bahwa semua hal yang terjadi dalam hidupku itu adalah rencana yang terbaik buat Tuhan. So, buat teman-teman, ikuti setiap proses yang Tuhan kasih dan tetap semangat. Jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita semua. So, jangan lupa ikuti prosesnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye!
Ih bener juga ya kok ya, ternyata kalau tujuannya satu tuh kadang caranya juga banyak. Terus kadang juga caranya tuh nggak selalu mulus juga gitu ya kok ya. Iya, makanya jangan buru-buru, kamu ngedumel dulu, kemudian malah jadi nggak ngelakuin apa-apa. Oh gitu. Iya kan, lakuin sesuatu dan pasti itu ngeberkatin orang. Nah, Ya, bener, buat teman-teman yang ngerasa diberkati dengan tayangan tadi, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share Kaktus Production BDG. Jangan lupa. Nah, abis ini teman-teman lihat ya, ada 1 Minute Grateful dari teman kita di Lighters, dari Samuel, oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di CLCC Sunday Live. Halo, saya Samuel dari CLCC Lighters. Cukup sulit bagi remaja seumuran saya untuk bersyukur di masa kandas seperti ini. Karena kami nggak bisa sekolah, nggak bisa ibadah, nggak bisa hangout, dan banyak rencana yang harus kami batalin. Tapi ternyata banyak hal yang patut saya syukuri. Sekarang saya bisa membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Karena biasanya saya saat teduh tuh pagi-pagi sebelum sekolah, jadi cenderung terburu-buru. Dan juga saya bersyukur karena bisa merasakan hangatnya matahari. Mungkin terdengar sepele, tapi biasanya tuh saya pergi sekolah matahari belum terbit, pulang sekolah matahari udah terbenam. Jadi tuh saya sekarang baru merasakan rasanya full day matahari kayak gimana. Dan juga saya bersyukur karena bisa lebih banyak quality time dengan keluarga saya. Dan ternyata mami saya tuh jago banget masak. Biasanya kan mami saya tuh sibuk, jadi masaknya tuh seadanya aja. Tapi karena sekarang banyak di rumah, mami saya tuh setiap hari masakin masakan yang enak-enak, sampai akhirnya saya jadi subur kayak gini. God bless! Halo, apa kabar? Senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Selamat datang buat saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan kami di CLCC. Kami ucapkan selamat datang. Nah, sepanjang bulan ini CLCC membahas tentang tujuan hidup. Saya rasa penting sekali kita untuk mengerti apa tujuan hidup kita. Karena buat saya gini, orang-orang yang mengerti tujuan hidup, hidupnya nggak mudah digoyahkan. Amin, saudara. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Dan sekarang kita mau berdoa ya. Bapak, terima kasih buat penyertaan, buat kebaikan Tuhan di masa-masa yang mungkin nggak mudah buat kami. Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan boleh menyertai setiap kami. Urapi Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar dari sebagian dari firman-Mu. Kami mau siapkan hati, kami mau siapkan pikiran kami untuk kebenaran itu boleh ada dalam kehidupan kami. Dan sebentar juga Tuhan, kami mau memberi persembahan, kami mau memberi dengan sukacita. Dan kami percaya apapun yang boleh kami berikan, boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami dan boleh menjadi berkat buat kota kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Anda yang tergerak menyalurkan persembahan, Anda bisa melakukannya dengan cara transfer ke rekening berikut. Atau melalui QR Code yang tertera di layar saudara. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Christopher Tapiheru. Saya percaya kita semua akan diberkati. Mari saudara, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat dan ajaib seperti Engkau Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Saat ini kami rindu untuk meninggikan Engkau Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan.
hidupku Tuhan, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu, darah-Mu berkuasa
cukup buat kami. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Everything I Christ, my only hope, the joy of my salvation, and His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. This is our faith, Lord. We decide to follow you until our last breath, Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning
Shalom saudaraku kasih dimanapun berada, senang sekali saya Christopher Tapi Heru dapat kesempatan kehormatan besar untuk membagikan isi hati Tuhan bagi Anda dimanapun berada. Dan hari ini kita akan belajar tentang apa artinya ya ketaatan yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau dari kita. Ya, pesan hari ini berjudul on track atau berada di lajur. Atau sebutnya mungkin jalur. Jalurnya siapa? Tapi jalurnya Tuhan. Kita right on track bersama dengan Tuhan. Pertanyaan yang sering muncul pertama adalah kenapa kita harus taat? Kenapa seorang harus taat? Ya, saya mungkin akan membagikan nanti satu kata yang saya lebih suka dibanding kata harus. Karena harus seperti ada sebuah kewajiban. Tapi saya lebih suka kata mesti. Bahasa Inggrisnya dibagi menjadi antara have dan ought. Have to itu harus, ya, tapi ought to itu mesti. Sebuah kemestian, semestinya, idealnya mestinya seperti ini. Ya, kenapa kita harus taat? Pertanyaan yang sering muncul. Dan 2 Korintus 3 ayat 15-17 tertulis seperti demikian, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa atau mengingat hukum Taurat, ya, mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada selubung, ada satu penghalang yang membuat mereka tidak bisa melihat peraturannya Tuhan sebagai yang semestinya. Ada selubung. Ya, selubung seperti apa nanti saya akan coba jelaskan dengan ilustrasi untuk lebih mempermudah mengerti. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya ketika seorang bertobat. Ya, bertobat itu berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ya. Ada selubung itu diambil daripadanya sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Apa maksudnya? Saudara, yang pertama saya akan jelasin tentang selubung ini. Ya, selubung ini yang saya miliki ketika saya masih lebih muda atau lebih kecil, lebih tepatnya. Sebagai anak kecil, ya anak dari kedua orang tua, ya saya selalu merasa peraturan yang mereka berikan bagi saya itu seperti sebuah penghalang dari kemerdekaan saya, dari kebebasan saya, penghalang. Dan ini yang saya sebut sebagai selubung. Ya, selubung ini yang membuat saya merasa selalu dikekang dengan berbagai peraturan. Ya, tapi selubung ini diangkat kapan? Ketika saya khususnya ya ketika saya punya anak. Saya baru menyadari ternyata selama ini peraturan ini ada bukan untuk membatasi saya, tapi lebih tepatnya untuk melindungi saya. Ya, jadi kalau peraturan digambarkan sebagai pagar, ya, pagar rumah berfungsi bukan untuk menghalangi kebebasan anak ya dari bermain sebebas yang dia bisa, tapi justru melindungi anak ini dari keluar ke tengah jalan, bermain sampai situ dan bisa celaka. Ya, tapi selubung ini baru diangkat, ya, selubung di mata saya yang melihat peraturan orang tua itu seperti mengekang saya ketika saya justru punya anak. Kayak ada selubung yang diangkat dan saya berdoa, ya, melalui pesan hari ini, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini mendapat kabar gembira bahwa sekali lagi Tuhan memberikan peraturan bukan karena dia rese nggak bisa lihat orang senang, ya, bukan karena dia membatasi kebebasan kita, tapi justru dia rindu untuk melindungi kita. Dan aku berdoa biar Roh Kudus membukakan selubung ini, mengambil selubung ini, ya, sehingga kita sungguh-sungguh merdeka. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ketika mengingat tentang peraturan, tentang hukum Taurat, teman-teman Yahudi masih selalu ada selubung menutupi hati mereka. Ya. Di Kolose 2 ayat 21-23, Rasul Paulus dengan berani mengatakan bahwa agama, peraturan-peraturan yang dibikin oleh manusia, yang dikembangkan oleh manusia, itu duniawi, menarik. Ya. Mari kita baca bersama, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Wow, menarik. Ya, man-made religion. Agama yang manusia bikin sendiri, peraturan-peraturan buatan manusia itu Paulus sebut sebagai bukan sesuatu yang rohani, tapi sesuatu yang duniawi. Hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Makanya tidak heran di Galatia 5 ayat 18 dia
berkata seperti ini, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Ya, kita garisin kata-kata itu, memberi diri artinya ada kerelaan, bukan sesuatu yang diharuskan, diwajibkan, tapi sesuatu yang berasal dari hati kita, kerelaan kita untuk memberi diri dipimpin oleh Roh, ya. Akan tapi jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apakah artinya hidup tanpa hukum? Ini pertanyaan yang mesti dijawab berikutnya, karena kata harus tidak tepat. Mestinya ini suatu kerelaan dari dalam diri kita untuk taat kepada peraturan-peraturannya Tuhan. Jadi jika dikaitkan kepada lebih dari cuma sekedar agama yang berisi tadi man-made rules, ya, tapi kita arahkan kepada relationship seperti yang seharusnya, karena kekristenan nggak tepat disebut agama, lebih cocok disebut hubungan. Dan di dalam hubungan yang paling jelas di sini adalah Tuhan sebagai Bapa dan kita manusia sebagai anak-anaknya. Ya, kita harus berani melihat bahwa peraturannya Tuhan ini sekali lagi seperti peraturan orang tua yang orang tua buat untuk anak-anaknya, untuk melindungi, bukan untuk membatasi. Ya, bukan untuk membatasi. Dan kata-kata di sini menarik, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau di bawah hukum Taurat berada di atas kita, rasanya seperti beban. Beban, harus gini, harus gitu, nggak boleh gini. Ya, seperti sebuah beban, tapi ini yang menarik, kita harus berhasil melihat bahwa kalau emang ini sebuah tuntunan, ya, sebuah perlindungan, bukan sebuah pemaksaan untuk mengatur-atur, ya, membatasi gerak-gerik. Kita harus bisa melihat bahwa harusnya hukum Taurat bukan di atas kita. Ya, kita hidup di bawah hukum Taurat, tapi hukum Taurat ada di bawah kaki kita sebagai terang bagi jalan kita. Ya, Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ini yang saya rindu untuk bisa kita lihat hari ini melalui kebenaran Firman Tuhan, yang dengan bantuan kuasa Roh Kudus kita mampu melihat, memandangnya dengan tepat. Saudara, salah satu bagian Alkitab yang pertama kali jadi problematik buat saya bertumbuh besar jadi seorang anak pendeta dari kecil gitu ya. Saya sempat berpikir kisah Nuh adalah selalu kisah sekolah minggu, karena ada kapal, ada binatang gitu. Tapi saya cukup cepat menyadari bahwa kisah ini mengerikan sebenarnya. Yang menakutkan lebih tepatnya kalau buat anak kecil ketika saya baca itu. Ketika saya di umur tersebut, tapi menjelang saya remaja, saya kembali revisit, kembali baca lagi kisahnya, dan saya menemukan satu bagian di mana ternyata Tuhan saya tidak sejahat yang saya pikir. Karena ini yang saya dapatkan ketika bahkan guru sekolah minggu lagi cerita. Ya, karena Nuh dan keluarganya taat sama Tuhan, mereka diselamatkan, dan yang lainnya semua binasa, semuanya mati, ya, kena banjir. Kayak seolah Tuhan mengamuk ketika manusia terlalu berbuat dosa, Tuhan ngamuk, dan akhirnya satu dunia dibinasakan dengan banjir besar, dan saya sulit untuk jatuh cinta dengan Tuhan yang seperti itu. Tapi itu ketika saya kecil, karena saya terlalu kritis, mungkin teman-teman saya yang lain kayaknya fine-fine aja dengan kisah itu, tapi saya tetap menyimpan dalam hati saya sampai di usia remaja saya kembali revisit, ya, kisah ini, dan saya membaca satu bagian yang terlewat. Ya, ketika Tuhan melihat bahwa segala kecenderungan manusia itu dosa, pikirannya, hatinya, dan perbuatannya, maka menyesallah Allah menciptakan manusia. Tapi ada satu kata ini yang saya nggak pernah perhatiin. Ya, saya pikir Tuhan tuh marah, dan marahnya itu rusuh gitu loh. Ya, dia marah dan dia segitu kejamnya. Dan saya tidak memperhatikan satu kata ini yang menarik. Dia bilang kayak ini, dan hal itu memilukan hatinya. Dan hal itu memilukan hatinya. Dan di sini saya malah menyadari bahwa, ini bukan karena amarahnya, tapi lebih karena kesedihannya. Kesedihannya. Dia menyayangkan kenapa manusia mesti berakhir seperti ini. Jadi Tuhan menciptakan kita semua dengan baik, bahkan sangat baik. Alam semesta juga begitu. Tapi kenapa kita memilih manusia untuk melawan Tuhan, untuk keluar off track dari jalur yang Tuhan mau, dari jalannya Tuhan, dari rencananya Tuhan, dari purpose-nya Tuhan. Kenapa kita cenderung lari dari situ? Dan hal itu memilukan hatinya. Dan ini membuat saya mulai memikirkan ulang tentang peraturannya Tuhan. Ya, ketika kita melanggar hukum Tuhan, we're not just breaking His law, but we're also breaking His heart, lebih tepatnya. Kita bukan hanya melanggar perintahnya, merusak perintahnya, tapi kita juga menyakiti hatinya. Dan ini sesuatu yang baru bagi saya, dan ini tidak pernah saya lihat selama saya melihat kekristenan dari kacamata yang agamawi. Tapi ketika dalam kacamata relationship, saya baru bisa melihatnya. Dan saya tahu ini yang Tuhan mau. Saudara, ada satu bagian yang menarik
saya suka mempelajari satu kata gitu ya, dan ada satu kata yang biasa dipakai secara hampir sinonim gitu ya, hampir sama artinya, kata freedom sama liberty. Tapi ini yang menarik, kenapa? Karena liberty punya satu arti yang lebih dalam lagi dan lebih menyeluruh tentang apa artinya, bahwa gini, kebebasan yang Tuhan mau sebenarnya dan ketaatan yang Tuhan mau itu saling berkaitan. Artinya ketika kita taat, itu artinya bukan artinya dikekang, tapi karena kerelaan kita, dan itu arti sebenarnya dari kemerdekaan. Ya, dalam kamus bahasa Inggris, liberty ada dua arti. Ya, saya terjemahkan dengan bebas. Keadaan bebas dari peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh pihak yang berotoritas. Liberty adalah keadaan bebas dari peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh pihak yang berotoritas. Bukan keadaan bebas dari peraturan berarti. Berarti arti merdeka yang sebenarnya bukan tanpa peraturan. Makanya kalau kita selidiki kata liberty, muncul gambar ini, saudara. Ini patung liberty yang ada di Amerika Serikat. Dan menarik, patung ini yang di tangan kanan tentunya memegang obor, dan tangan kirinya memegang satu buku. Dan apakah itu buku apakah itu? Saya dulu suka bercanda, mungkin dia biar dia nggak bosan berdiri selamanya di situ. Ya mungkin baca majalah gitu sesekali gitu biar nggak boring gitu ya. Tapi pas saya selidiki, itu tentunya sebuah lelucon yang konyol. Ya, tapi setelah saya selidiki, buku apa yang dia pegang? Ya, disebut tabula ansata atau a tablet, evoke the law. Satu tablet, satu buku yang berisi peraturan. Ya, satu kayak kesepakatan. Ya, artinya liberty, sekali lagi kemerdekaan. Yang bukan yang bablas, yang bebas ngapain aja, tapi satu kemerdekaan di mana di dalamnya juga ada hukum. Ya, tapi bukan hukum yang dipaksakan, bukan peraturan yang dipaksakan. Karena liberty means, salah satunya artinya keadaan bebas dari peraturan yang dipaksakan oleh pihak yang berotoritas. Dan arti keduanya adalah kuasa untuk bertindak seperti yang dikehendaki atau kebebasan untuk memilih. Dan saya percaya lebih tepatnya, yang Tuhan Yesus anugerahkan bukan cuma freedom, artinya kita bebas ngapain aja, tapi ketika pengorbanan Kristus memerdekakan kita. We have been set free, dan kata yang paling tepat dipakai adalah liberty. Liberty, dan ini ketaatan seperti ini yang Tuhan mau sebenarnya. Ketaatan bukan yang diwajibkan, yang ditekan ala agama, yang dipaksakan, yang diancam-ancam, yang bahkan atau lebih antara diancam atau diiming-iming. Ya, tapi bukan yang seperti itu. Ketaatan tapi yang berasal dari hati kita, yang menyadari bahwa peraturan dibuat bukan karena Tuhan nggak bisa kita senang, tapi justru karena Dia tidak ingin kita keluar dari jalurnya. Ya, Dia tidak ingin kita keluar dari kasih karunia-Nya, dari berkat-Nya, dari anugerah-Nya. Dia nggak mau kita keluar dari situ, dari perlindungan-Nya. Dia nggak mau kita berusaha menepis tuntunan tangan-Nya. Ya, dan ini yang membawa kita kepada pertanyaan yang kedua, buat apa kita taat? Atau lebih tepatnya, buat siapa seorang itu taat sih sebenarnya? Kalau emang ini demi kebaikan kita sendiri, berarti kalau kita taat, ya kita memuliakan, pertama pasti memuliakan Bapa, nanti kita akan belajar, kita memuliakan Tuhan dan ketaatan kita, tapi lebih jauh lagi, itu demi kebaikan siapa? Demi kebaikan kita sendiri tentunya. Kalau emang benar peraturan itu, ya hukum itu ada untuk melindungi kita. Ya sebagai orang-orang di masyarakat, kita tahu orang mesti pakai helm bukan karena polisi atau pihak berwajib itu gila-gila keteraturan dan pengen semuanya rapi, kompak, bukan itu. Lebih ke keamanan, ya nggak sih? Biar kalau jatuh kepalanya nggak kenapa-napa karena ada helm. Dan kita harus bisa melihat peraturan, hukumnya Tuhan ya di dalam konteks ini sebagai demikian, sebagai upaya untuk melindungi. Demi kebaikan siapa? Demi kebaikan kita sendiri. Di Roma 6 ayat 15 kita belajar bahwa kemerdekaan yang dimaksud bukan bebas ngapain aja. Ya. Roma 6 ayat 15, Paulus berkata seperti ini, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ya, berarti artinya apa? Tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, artinya bukan hidup tanpa hukum. Ya, tapi hukum Taurat tidak menjadi beban di atas, tapi sebagai tuntunan di bawah. Terang bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Pelita bagi kaki kita. Ya. Kita tidak berada di bawah hukum Taurat bukan artinya kita seenak-enaknya nggak punya peraturan. Bukan itu, bukan bebas ala dunia ini kan. Dunia ini kalau dengar kata freedom, wah bebas ngapain aja. Ya, di khotbah saya sebelumnya, ya, saya dapat kesempatan indah untuk membagikan isi hati Tuhan dengan judul pulang. Ya,
Kita udah belajar di Lukas 15, ada seorang anak yang berpikir ada kemerdekaan di luar dari bapaknya. Di luar jalur dari bapaknya yang baik itu. Jadi dia pikir hidup saya, suka-suka saya, ya warisan ini bagian saya, biar saya ambil, ya terserah saya dong hidup saya. Saya mau hancur-hancurin. Akhirnya apa? Dia berakhir menyadari keadaannya. Menyadari keadaannya ketika udah kena batunya dalam tanda kutip, udah menyadari bahwa ternyata di luar papa nggak ada kemerdekaan, tapi justru ada perbudakan. Jadi gambarkan kalau di situ dia kerja di kandang babi. Ya, perbudakan penggambaran yang lebih tepat secara rohani, di luar dari Bapa, di luar jalurnya Tuhan, kita berjalan di dalam bukan kemerdekaan, bebas ngapain aja, tapi kita malah terbelenggu, kita jadi budak. Ya, nanti kita akan belajar apa aja arti jadi budak dosa. Dan itu satu keadaan yang mengerikan. Ya, Lukas 15 ayat 17 dikatakan seperti ini. Lalu ia menyadari keadaannya, anak ini. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, siapapun kita, siapapun Anda. Dan termasuk saya yang pernah merasakan apa artinya. Sok-sokan mau keluar jalurnya Tuhan. Mau merdeka suka-sukanya kita sendiri. Mau sakarpe dewe kalau kata orang Jawa tuh bilang. Ya, menyadari bahwa ternyata nggak ada kemerdekaan di luar sana. Justru malah kita terpisah. Dari perlindungan Tuhan. Kita keluar dari perlindungan Tuhan. Kita berlari menjauhi berkat Tuhan. Ya, kita memilih untuk berbagai belenggu untuk mengikat diri kita sendiri, dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Karena bebas yang Tuhan maksudkan, merdeka yang Tuhan maksudkan, bukan bebas ngapain aja, karena itu bukan yang dia mau. Dia mau kemerdekaan kita tentunya. Dia nggak pengen mengekang-ngekang kita atau apapun, tapi apa? Kita mesti bisa menyadari bahwa hukum ini buat kita. Ya, demi kebaikan kita sendiri. Makanya Raja Daud, saudara, kalau kita renungin di sepanjang kitab Mazmur yang panjang itu ada beberapa banyak, mayoritas semua Mazmur di situ ditulis oleh Daud. Mayoritas ya, walaupun ada beberapa yang bukan ditulis oleh Raja Daud, tapi menarik kita temukan berbagai ayat. Ya, saya ambil satu contoh aja deh. Ya, satu ayat Mazmur 119 ayat 77 dikatakan demikian. Biarlah rahmatmu sampai kepadaku supaya aku hidup. Sebab Tauratmu adalah kegemaranku. Gimana caranya? Ya, orang bisa sampai menyukai dan sangat menggemari peraturan. Bisa ya? Oh, ternyata bisa ketika menyadari bahwa oh, ini justru betapa Tuhan sangat mengasihi saya. Jadi berupaya melindungi saya. Saudara pernah nggak? Saudara pernah nggak? Saya pernah, gereja kami pernah dibawa oleh Roh Kudus untuk merenungkan 10 perintah Allah. Hukum Taurat yang mungkin selama ini jadi agak asing karena dianggap selalu agamawi, kita kan relationship. Enggak, kita Roh Kudus membukakan satu persatu betapa Tuhan melindungi kita dan sangat mengasihi kita. Makanya ada peraturan-peraturan itu. Ya, judulnya The Law How He Loves. Hukum Taurat, betapa Dia sangat mengasihi kita. Dan ketika kita memandang peraturannya Tuhan dengan kacamata yang benar, kita akan makin menyadari bahwa pada akhirnya hanya yang benar-benar merdeka yang bisa taat. Yang bisa taat seperti yang Tuhan mau. Ya, bukan karena harus, tapi emang karena kita rindu dan rela memberi diri. Tuhan, atur saya. Tuhan, izinkan saya kembali ke jalurnya Tuhan, ke lajurnya Tuhan. Kembali ke jalannya Tuhan. Untuk berjalan bersamamu, saya nggak mau keluar darimu karena saya menyadari di luar engkau bukan ada freedom, tapi ada justru keterikatan. Perbudakan ada di luar darimu. Hanya di dalammu ada kemerdekaan yang sejati. Ada kemerdekaan yang sejati. Dan kita akan masuk ke poin terakhir, ketaatan yang kayak gimana. Dan ketaatan ini yang Tuhan mau. Izinkan saya baca Roma 6 ayat 17 sampai 18 dan 20 sampai 23. Banyak ayat hanya untuk meyakinkan kita. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan apa yang Kristo khotbahin, bukan firman Kristo, ya. Firman Kristus. Oke, saya rindu baca ayat banyak banget. Ya, biar Anda diyakinkan, kita semua diyakinkan, siapapun yang dengar pesan Tuhan ini. Roma 6 ayat 17 sampai 18 berkata seperti ini. Tetapi syukurlah kepada Tuhan, dahulu memang kamu hamba dosa. Izinkan saya pakai kata yang lebih tepat, kata hamba terlalu manis. Dahulu memang kamu budak dosa, tapi sekarang ya, kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran telah teruskan kepadamu. Lihat, dengan segenap hati berarti apa? Dengan kerelaan, bukan diwajibkan, diharuskan, diancam, diiming-iming, bukan, tapi sesuatu yang rela dari dalam hati sendiri karena menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita.
Bahwa ada demi kebaikan kita sendiri kalau kita berada di jalurnya Tuhan, di lajurnya Tuhan, on His track. Ya. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ini kata hamba jadi tepat. Karena hamba suatu posisi yang terhormat di mata Tuhan. Satu posisi yang diwarnai dengan kerelaan. Kalau budak sebuah yang diwajibkan mau nggak mau. Ya terjebak ada di situ, diperbudak. Tapi hamba ini sesuatu yang benar-benar berasal dari kerelaan hati. Ya. Ayat 20 sampai 23, sebab waktu kamu budak dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ya. Artinya apa? Nggak ada satu dosa pun yang bisa kita banggakan. Ya, saya ngobrol banyak sama, saya lebih senang sejujurnya nongkrong sama yang lebih senior. Karena saya banyak bisa belajar dari kesalahan mereka. Bukan hanya dari keberhasilan, tapi lebih dari kesalahan mereka. Dan mereka menceritakan semua dosa mereka yang zaman dulu, mereka selalu bilang, zaman dulu mah rasanya keren banget pas kita bikin ini dulu, tapi pas kalau udah inget, pas sekarang cuma bisa malu. Kayaknya lu keren banget pas zaman gangster, jadi playboy, ya pokoknya outlaw gitu, ngelawan hukum, orang-orang yang selengean, yang pemberontak. Kayaknya keren banget, tapi kalau sekarang cuma bisa malu, ingat aja, aduh udahlah tuh zaman kegelapan. Mereka selalu bilang gitu, aduh zaman kegelapan itu mah nggak usah diceritain. Nggak ada satupun dosa yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Yang ada cuma apa? Rasa malu. Menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan ialah kematian. Karena memang kita nggak dirancang untuk berbuat dosa. Kita dirancang untuk kebaikan, ya. Kita ciptaan Allah, His handicraft, masterpiece yang diciptakan untuk perbuatan baik yang telah disiapkan sebelumnya. Ya. Ayat 22, tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa. Ya, dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, lihat ada switch di sini dari budak dosa jadi hamba Tuhan. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebagai hamba Tuhan kita akan terus diproses dalam hidup ini, namanya proses pengudusan. Ya, yang ujungnya ialah hidup yang kekal. Proses memang nggak pernah enak, tapi demi kebaikan kita sendiri kita tahu. Ya, Ibrani 12 secara detail menjelaskan bahwa anak yang dikasihi oleh Bapa yang sebenarnya akan diajar dan dihajar oleh Bapanya. Untuk ambil bagian dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, Tuhan akan memproses kita, karena kita apa? Hamba-hambanya. Yang juga hidup dalam ketaatan, tapi yang pertama, budak itu mesti taat, harus taat, tapi hamba itu mau taat, rindu taat, rela taat. Bukan harus, tapi sebuah kemestian, sebuah yang sudah sepatutnya. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa? Seperti lawannya, bahwa tidak ada satu dosa pun yang bisa dibanggakan di kemudian hari karena ujungnya pasti kebinasaan. Tapi juga tidak ada satu ketaatan pun yang perlu disesali di kemudian hari. Yang akan disesali. Ya, tidak satu dosa pun di masa lalu yang bisa dibanggakan di kemudian hari, dan gak ada satu ketaatan pun yang perlu disesali di kemudian hari. Ya, saya mendengar kisah tentang satu perempuan yang sekarang sudah pasti seumuran tante saya pastinya. Ya, dia menceritakan dulu, dia selalu bercerita tentang betapa dulu dia sangat bersyukur bahwa dia sepertinya harus dipaksa untuk taat sama orang tuanya. Saudara, ada satu, jadi gini, dia orang Makassar, ya perempuan ini. Dan di usia waktu itu menjelang dia kuliah, habis kuliah gitu ya, hampir habis kuliah atau mau kuliah gitu. Pokoknya dia cerita bahwa ada momen di mana dia tuh mau merantau ke Jakarta. Ya kan, dia dianggap di Jakarta lebih banyak peluang untuk dapat kerjaan dan segala macam. Tapi sebagai anak perempuan satu-satunya di keluarga itu, mamanya nggak setuju. Ya, terjadi perdebatan, lebih tepatnya berantem sih antara dia dan mamanya, berantem. Ya akhirnya dia udah beli tiket kapal waktu itu untuk ke Jakarta. Ya, dari ujung pandang Makassar. Ya, dan akhirnya nggak jadi berangkat karena sampai hari H masih terus berantem. Agak terlambat akhirnya berangkatnya, jadi ketinggalan kapal. Tapi saudara mesti tahu, ya, karena kapal itu yang akhirnya justru malah karam, kebakar. Salah satu kasus kebakaran kapal
terbesar di sepanjang sejarah Indonesia, mungkin ini salah satunya, Tampo Mas II di tahun 1981. Ya, tapi ini si tante ini selalu menceritakan ini dengan semangat. Kenapa? Karena dia untuk meyakinkan kita yang masih muda-muda bahwa apa, percaya atau enggak, percayalah nak, percayalah ya gengs gitu, bahwa tidak ada satu ketaatan pun yang perlu disesali di kemudian hari. Nggak ada orang yang taat dan menyesal di kemudian hari. Ya walaupun waktu itu dia taatnya karena harus, karena berantem akhirnya mau nggak mau, tapi dia bersyukur selamanya. Ya karena seperti itu tangan Tuhan yang berdaulat itu bekerja di dalam momen itu untuk bikin dia nggak jadi naik kapal itu. Kalau nggak, dia bukan akan mengadu nasib di Jakarta, dia akan mengakhiri hidupnya di situ. Tenggelam bersama kapal yang terbakar itu dengan ratusan orang lainnya. Ya, tidak ada satu dosa pun yang bisa dibanggakan dan tidak ada ketaatan yang perlu disesali. Jika memang begini, ya, yang kita tahu dalam kehidupan saudara, ini ketaatan yang Tuhan rindukan. Yang kayak gimana sih? 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan seperti ini, hiduplah sebagai orang merdeka. Rasul Petrus berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Menarik, kata hamba Tuhan ternyata orang-orang yang merdeka. Kita selalu berpikir, kalau taat sama Tuhan harus taat, itu berarti nggak merdeka dong kak. Nggak merdeka dong pastor. Oh salah. Ya kita menyadari kalau emang peraturan Tuhan dibuat untuk melindungi kita, ini demi kebaikan kita sendiri. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita akan dengan sengaja, dengan rela. Dari hati kita sendiri, kita memilih untuk tunduk sama Tuhan dan melayani Tuhan, hidup hanya untuk Dia. Dan ternyata Rasul Paulus bilang di sini, tidak ada orang yang lebih merdeka, kata Rasul Paulus, daripada mereka yang memilih untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Ini bukan satu beban, bukan satu kayak kekangan yang berat. Ya, satu yang menghalangi gerak-gerik, tapi this is freedom, this is liberty, kalau boleh pakai kata itu. Ya, ini kemerdekaan yang sejati. Ya. 2 Korintus 5:15 dikatakan seperti ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berapa orang masih kebingungan melihat kita hamba-hamba Tuhan, hidup hanya untuk Tuhan. Tapi kita harus meyakinkan mereka bahwa this is freedom. This is living. Ya, ini dia, ini hidup yang sejati. Ini kemerdekaan saya. This is liberty. This is true liberty. Jadi hamba Tuhan. Karena saya udah pernah merasakan apa arti jadi budak dosa. And that's not freedom. Nah, saya meyakinkan siapapun, ya abad termasuk Anda juga yang dengar ini, bahwa sekali lagi, nggak ada yang lebih merdeka daripada orang memilih jadi hamba Tuhan. Pilihan selalu cuma 2. Kalau kita udah muak jadi budak dosa, kita ada pilihan untuk menjadi hamba Tuhan, karena untuk tujuan itu Kristus mati untuk kita, supaya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Dia yang udah mati dan dibangkitkan bagi kita. Ketaatan seperti ini yang Tuhan mau. Ketaatan yang kayak gimana? Bukan ketaatan yang terpaksa. Ini kita belajar, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada yang mengambil nyawanya daripadanya, Dia memberikannya sendiri. Jadi kalau Kristus tidak terpaksa mati buat kita, kenapa kita harus terpaksa hidup buat Dia? Nggak ada yang perlu memaksa kita untuk hidup buat Tuhan, untuk jadi hamba Tuhan. Ya, tapi kita sadar sendiri bahwa this is living, this is liberty. Ini kemerdekaan yang sejati. Saya rindu untuk merdeka. Saya udah muak jadi budak dosa, saya mau jadi hamba Tuhan. Ya, kalau Kristus nggak pernah terpaksa mati buat kita, kenapa kita harus terpaksa hidup buat Dia? Dia nggak terpaksa mati buat kita, sehingga kita nggak perlu terpaksa hidup buat Dia. Kita bisa dengan kerelaan hati memilih untuk taat dan menjadi hamba Tuhan. Hidup sebagai hamba Tuhan. Bukan yang memakai kemerdekaan sebagai untuk menyelubungi kejahatan, menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Tapi orang-orang yang menyadari bahwa kasih karunia, grace is not license to sin, but the motivation, the power to stop sinning. Ya, kasih karunia bukan izin untuk terus hidup dalam dosa, untuk berbuat dosa. Tapi justru kuasa, motivasi, kekuatan untuk memampukan kita keluar dari kubangan dosa dan hidup bagi Tuhan. Di Yohanes 3:36 dikatakan dengan sederhana bahwa barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Menarik. Ya, suatu kontras antara lawannya percaya ternyata bukan tidak percaya, tapi tidak taat. Ya, jadi ketaatan kita adalah bukti bahwa kita percaya bahwa peraturan yang Tuhan buat, ya, bahwa
jalurnya Tuhan itu yang terbaik, jalannya Tuhan itu yang terbaik. Kita percaya sama dia, makanya kita membuktikan kepercayaan itu dengan ketaatan kita. Bukan ketaatan dipaksakan, yang diiming-iming, yang diancam, tapi ketaatan yang rela. Karena menyadari He loves us, dia sangat mengasihi kita. Pengorbanan Kristus meyakinkan kita bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Bahwa dia merindukan kita justru untuk truly free. Ya, untuk dimerdekakan, sungguh-sungguh merdeka. Membawa kita ke ayat terakhir kita di Yohanes 17 ayat 4 ini. Ketaatan yang Tuhan rindukan bagi kita. Tuhan Yesus berkata demikian, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Lihat. Ya. Artinya ketaatan kita akan bawa kemuliaan buat Tuhan. Udah pasti. Tapi apa? Membawa sukacita bagi kita. It's for our own joy and His glory. Saya akan tutup dengan kutipan satu hamba Tuhan yang saya kagumi, hamba Tuhan senior. Ya, Pastor John Piper, Pendeta John Piper berkata seperti ini, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan itu paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling bersyukur, paling bersuka cita di dalam Tuhan. Apakah ketaatan kita berasal dari hati yang bersyukur? Ketaatan kita keluar dari hati yang bersuka cita, ketaatan dipenuhi dengan sukacita, bukan ketaatan yang begrudging, yang dipenuhi sungut-sungut, yang terpaksa, tapi ketaatan yang rela. Dari hati yang menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dia rindu melindungi kita, dan dia, ini saya suka kata-kata ini, dia tidak menggiring kita di dalam jalannya, tapi dia menuntun kita ke jalan yang benar. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Bukan ke jalan yang benar. Artinya dia tidak menggiring. Dia bukan kayak gembala bebek yang di belakang yang dengan peraturannya yang keluar jalur dipukul nih. Bukan yang kayak gitu. Tapi dia gembala domba yang di depan. Dan lebih tepatnya dia menuntun. Artinya dia tidak jauh di depan kita. Menuntun artinya ada tangannya yang memegang tangan kita. This is true Christianity. Dan ini ketaatan yang Tuhan mau. Ketaatan dari hati kita yang terdalam yang rela dipenuhi ucapan syukur, dipenuhi sukacita. Dan ketaatan yang demikian akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, membuat kita menyadari bahwa sebagai hamba Tuhan kita mempermuliakan Tuhan dengan menyelesaikan pekerjaan yang Dia berikan kepada kita untuk melakukannya. God bless you. Bagaimana saudara dengan firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan? Saya percaya kita semua pasti diberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh percaya bahwa kebenaran itu boleh membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua, Kau berkati jemaat-Mu, kami juga mau berkati CLCC, kami mau berkati kota kami, dan kami percaya Tuhan yang menjadi pelindung kami, Tuhan yang akan menjagai kami. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua. Sejak hari ini, sampai Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi gimana? Ya. Udah 1 jam dengerin khotbahnya, dengerin banyak hal, video yang menarik sekali. Ya. Gua sih diberkatin banget. Lu sendiri gimana? Aku juga. Jadi aku pokoknya udah tahu lah, pokoknya intinya tujuannya satu. Tapi ya udah, jalanin aja dulu caranya. Yang sekarang yang ada jalanin dulu. Tapi aku juga jadi terinspirasi sih kok. Apa nih? Kayaknya mau jadi ini deh, MC wedding deh, kayaknya MC wedding Bandung. Jangan deh. Jangan. Enggak oke, itu enggak oke. MC Bandung, di kota Bandung cuma aku aja yang boleh. Oke, ya udah. Gimana? Gue punya ide buat lo ya. Lo kan Apa? 3 bulan tuh mendalami peran sebagai seorang asisten rumah tangga. Dalamin karakternya. Oke. Terus gali. Siapa tahu selesai pandemi ini kamu ikut casting jadi Inem asisten rumah tangga. Oh, gitu ya? Terkenal, tenar, tercapai juga tujuan Capai hidupnya. juga ya. Udah lah, yang penting gua tenar gitu kan ya. Oke, MC. Capai. Ya udah. Oke.
Ya udahlah ya, yang penting udah tahu kan tentang tujuan hidup gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi ya soal tujuan betul. hidup. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang kegiatan CLCC, Instagramnya ada namanya CLCC Bandung. Bisa ke situ, lihat semua kegiatannya ada, live-nya apa aja, share-nya apa aja, bisa langsung ke situ. Dan gak kerasa nih, kita udah hampir 1 jam nemenin teman-teman semua. Mudah-mudahan diberkati ya, Vel. Oke, pasti. Akhir kata saya Robert. Saya Felis. Kita akan ketemu lagi minggu depan di CLCC CLCC Sunday Live. Sampai jumpa and God bless. Bye.